Di mana? Ayo di Nah mana di Nextera ya, nih tolong ya. Bun kalau nggak tahu nggak usah nembak Bun, sebenarnya kayak gitu Bun. Sebenarnya kalau nggak kayak gitu Bun. Gue tahu. Nggak. Gue tahu. Demi gue tahu. Sekali, dua kali. Ketagihan loh Bun gue lihat-lihat. Oke ini dia, kita bakal langsung masuk aja menuju map yang keempat. Nextera. Let's go. Itu dia dari arah pesawatnya sebenarnya masih cukup adil, hanya saja lebih condong ke arah sebelah kanan. But it's okay, nggak apa-apa, masih cukup terbagi dengan nyaman, kecuali memang ada satu tim atau dua tim yang coba untuk saling gontok-gontokan di early-nya. Dan kalau kita berbicara tentang gontok-gontokan, mungkin di area kanan ya ada anak-anak RRQ yang harus kedatangan lagi-lagi, anak-anak dari Genesis Dogma, dan udah ada pertempuran, udah ada beberapa lootingan yang akan didapatkan, senjata udah dipegang, bahkan first blood didapatkan oleh Genesis Dogma, yang artinya RRQ menyisakan 3 personil aja. Oke, kali ini nampaknya di Rustone ya bakal ada pertemuan yang memang cukup intens. Dimana kalau kita lihat, dua Razor ketahuan sih. Yes, Razor ketahuan sama seorang Yos. Masih ada satu Sokos juga yang masuk ke arah seorang Yos. Tapi di sisi lain juga ada pertempuran kali ini. Sueb bakal melihat satu kepala. Nampaknya masih belum mengenai sasaran, justru Azrael yang harus menghilang. Sayang sekali Bigetron Delta kali ini udah kehilangan satu membernya. Yes. Pada saat research mereka juga belum mumpuni nih. Ini research mereka belum bagus-bagus banget. Tapi Eko yang harusnya sadar kalau mereka udah diuntungkan dari jumlah anggota, bisa langsung bermain agresif aja kali ini. Tidak perlu bermain terus-menerus menahan seperti itu, karena itu justru malah akan merepotkan untuk mereka. Tapi oke, kita melihat teman-teman dari Bigetron Delta juga tidak mau ambil pusing. Mereka sadar mereka udah kehilangan satu orang, mereka langsung coba turunin tempo, coba untuk menahan aja, dan tidak mau ketahuan lagi. Justru malah seorang Sueb yang coba keluar malah harus ketahuan sama Onyx Olympus nih ya. Aduh, ini momen yang cukup memusingkan untuk beberapa player, sehingga kalau kita perhatikan juga banyak tim yang coba untuk mundur ya, nggak mau terlalu gegabah, nggak mau terlalu memaksakan. Alih-alih kita bisa mention satu tim yaitu Bigetron, ada satu orang tadi si Delta masih coba untuk holding position di sisi yang berbeda. Onyx Ojek berhasil untuk mendapatkan satu tumbangan lagi, tapi Strom Itu siapa sih itu Onyx? Onyx Gojek. Gue curiga tuh sama si Ini si Zek ya sih. si Zexia. Bukan Zexia kan namanya Zexia. Oh udah ada dia. Gojek tuh Nggak, kayaknya si masalahnya dia bercanda mulu emang orangnya. si Zek sih kayaknya. Si Gue Zek nggak ya? ngeliat nama Zek. Ya bisa jadi ya. Zek tuh sering banget ganti nama gitu. Oke. Tapi oke ini dia. Kita kebalik melihat David. oke, Farsar From nampaknya masih ada tembakan karena dia David. Harus bermain di tengah-tengah jalan dan itu tidak baik, terbuka dengan begitu bebas. Tembakan dari Evos langsung ditahan sama seorang David, namun kali ini Farsar From dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. 3 lawan 4 akan terjadi. Abak coba untuk membuka beberapa tembakan dan nampaknya tembakannya juga masih belum mengenai sasaran. Kali ini masih bermain di sekitaran warung aja dan coba untuk masuk lagi, coba untuk nahan lagi. Posisi mereka antar satu sama lain, Evos saling berjauh-jauhan dan sadar akan resiko tersebut. Abak mau tidak mau harus mendekat, tapi tembakan datang ke arah seorang Abax, hampir saja dirinya tertumbangkan, but it's okay, masih bisa bertahan. Tidak ada glue wall ini yang menjadi masalah sebenarnya, tapi Scooper disepit dari 2 arah. Itu dia RGS dibalas dengan penggunaan flash break. Scooper tidak akan bisa kemana-mana dan harus terbang di tangan seorang Jafra. Untungnya tadi Abak bisa di cover ya sama Bion ya. Kalau enggak itu Abak sudah pasti ke knockdown. Cuman nggak apa-apa, kita bakal lihat strategi dari Ibu kali ini langsung ras ke arah atas. Ikal pun terjatuh kita double di ending. Double kill didapatkan nampaknya dari I'm God dan juga Jafra. 4 poin eliminasi total yang sudah didapatkan oleh EVOS Divine. Tapi gue setuju, posisi mereka terlalu jauh. Mereka harus coba untuk mendekat, dan Gojek berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Kyong yang tersisa dari Bigetron. Wah, Gojek bener-bener ya. Benar-benar dia menjemput Bigetron Delta gitu dengan kan. baik. Betul, sesuai titiknya langsung digas gitu kan sama si Jack. Oke, 4 poin eliminasi. Ini kayak map sebelumnya nih EVOS nih. EVOS sudah dapat 4 poin. Ya. Gue yakin strategi selanjutnya adalah mereka gerak ke dalam zona, terus nyari kompon, tungguin sampai zona berikutnya itu ada. Karena gue yakin mereka nggak mau ngambil resiko lagi. Tadi poin mereka udah lumayan loh, dapat 14 poin. Kalau konsisten di 2 map terakhir, at least mereka bisa dapetin di atas 10 poin. Itu bakal ngebantu banget untuk EVOS buat bergeser di leaderboard sementara ke leaderboard kiri gitu kan. Iya setuju, apalagi buat hari esok dan esoknya. Dan tersisa 2 hari lagi ya. Jadi itu menghitung 10 round yang akan dimainkan besok. Seenggaknya EVOS nggak terlalu berat lah PR-nya lah ya. Artinya kayak gitu. Tapi kalau kita ngeliat sebenarnya First Rider benar-benar lagi diterkam sama beberapa tim. Tadi ada EVOS yang coba
untuk mengelabui pergerakan dari First Rider Storm. David tadi sebenarnya tuh kecelakaan, mobilnya tuh naik ke batu, jadi Iya. kebalik dan mau nggak mau ya harus turun karena kalau misalkan langsung di spray begitu aja udah pasti kebakar di dalam mobil ya mati juga. Upaya mau coba untuk cabut atau memang gua nggak tahu jalannya, dia nggak tahu itu ada batu atau enggak, atau memang ya udah batu tapi nggak tahu kalau itu tuh juram gitu. Betul. Mungkin kepencet kali ya. Kok kegas gitu kan gitu. Agak gitu. Asal masukin gigi kayaknya. Kagak ada ininya tandanya kalau Iya, itu iya, batu, iya. awas batu gitu ya. Aduh, mungkin nggak ada ya. dong, nggak ada rambunya, nggak. Nggak ada rambunya. Nggak. Oke, kita balik lagi ke dalam in game, nggak masalah. David juga masih bisa dibangkitkan kembali. David kali ini udah mulai megang resource juga, walaupun bermain di luar zona, tapi setidaknya mereka udah mulai bergerak dengan cukup bagus. Eko kali ini bakal coba disambangi oleh Ses terlebih dahulu. Udah ada satu shockwave yang bakal coba dibuka, balik ke area belakang, coba untuk bersembunyi. Tapi kalau kita melihat serangan balasan nampaknya bakal coba dilakukan, tidak ada yang masuk dari Freddy. Granat yang coba dilempar. Kali ini Kiba menjadi garda terdepan, coba untuk bermain di antara dua arah sekaligus. Dan kalau kita perhatikan, tembakan demi tembakan akan coba dibuka, masih coba bertahan dari seorang Irap, bakal coba bermain di area belakang. Tapi Kiba coba untuk melakukan jump ke arah dua orang sekaligus, namun masih belum mengenai sasaran dari arah tembakannya. Coba untuk gocek, tapi masih ada satu cover yang dilakukan oleh teman-temannya, tapi masih belum usai karena Jojo juga masih bisa bermain dengan penggunaan sniper. Kali ini RGS bakal coba dibuka, dihancurkan dari glol yang ada. Coba terlihat satu kepala dan coba untuk dihancur, tapi masih Jojo bisa dapetin satu. Apakah akan terjadi clutch kali ini? 3 orang tumbang di tangan seorang Jojo. Satu lagi Jo, biar langsung dihabisin semua karena menyisakan satu orang sel aja kali ini yang masih coba bertahan terlebih dahulu. Dan nampaknya bakal melihat ke sisi yang lain karena di sisi kiri ada tim lainnya juga, yaitu dari First Rider Storm yang seharusnya membuat sadar Jojo. Jojo harus berpindah tempat, tapi Jojo Usari tidak akan bisa. Ses Alpha yang harus tumbang di posisi ke-11. Oh my god, but nice try. So kali ini harus tumbang di posisi ke-11. Tapi kita lihat juga nih ya, adanya First Rider yang coba untuk berulang menjadi orang ketiga lagi-lagi dan membuat Eko, dua personil yang tersiksa mau nggak mau cabut begitu aja. Dan di sisi yang berbeda kali ini ada First Rider Eclipse yang dimana ada Lozi yang coba untuk langsung digerebek begitu aja oleh pergerakan dari musuhnya, yaitu anak-anak JRC. Ini JRC ya, kayaknya JRC, benar JRC, yang dimana kemungkinan Lozi bakal cabut karena Almost Crazy udah nggak bisa diselamatkan begitu saja, bakal langsung di end begitu aja oleh GRC Dir. Dan di sisi yang berbeda kali ini Gardu berhasil mendapatkan satu orang dari Borgai. Alright, Eclipse harus puas di posisi ke-10. Ini adalah tusun pertama anak-anak First Rider yang gue lihat ya. Tapi Eko juga harus menyusul di posisi ke-9 karena udah bakal diledakkan aja oleh Ikal. Dan kita bakal lihat Gardu udah coba untuk di-spam granat oleh Abu kali ini. Abu berada di area bawah, coba untuk menarik ulur, memberikan informasi lebih akurat lagi. Di balik itu juga masih ada Sam 13 yang memegang senjata snipernya, tapi nggak terlalu worth it ya menurut aku kalau misalkan bermain di area sniper dengan posisi di dalam rumah, karena tidak akan membuahkan hasil. Yang ada itu malah penyempitan. Tapi mereka memang harus memaksa masuk ke dalam compound karena di sisi yang berbeda dari rumah atau compound sebelahnya itu masih ada RRQ dan juga anak-anak dari GTC Sokma. Betul, dan kalau kita melihat 3 poin eliminasi berhasil dikantongi oleh kawan-kawan Dewa. Bahkan kalau kita lihat Dewa juga mulai ketahuan posisi sama Genesis Dogma, tapi mereka juga berbagi dengan kawan-kawan dari Oni kali ini. Begitu ramai. Ada seorang Jack yang datang. Kawan-kawan dari Dewa juga bakal coba untuk disambangi Gardo. Hati-hati, posisi udah mulai terbaca, bertempur di satu rumah yang sama, guys. Udah mulai jatuh, bahkan granat, Laneman terjatuh dari seorang Sia. Kali ini berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus, menyisakan Dewa United sendirian. Ya ampun, harus tumbang pada akhirnya di posisi ke-8. Tidak disangka, tidak diduga, Sia masuk ke area dalam, memasang Laneman walaupun dirinya tumbang, tapi dirinya mendapatkan 3 orang sekaligus. Itu cuan ya, Wow. cuan banget loh, nggak apa-apa. Wow. 3 poin eliminasi didapatkan dengan cukup epic. But it's okay, kita bakal ngeliat Jixi ada juga Gardu yang sebenarnya akan coba untuk diledakkan lagi-lagi. Ini anak-anak First Rider berulah dan langsung dipulangkan begitu tepat
Onyx Olympus berada di hashtag ke-7. Dan kita masih menyaksikan anak-anak dari Genesis Dogma. Yos kali ini bakal mencoba untuk nge-tapping menggunakan senjata ACXT-nya, tapi dia harus berfokus kepada sisi sebelah. Masih ada Morph yang nampaknya mulai sneaky moment bakal mencoba untuk mendekati pergerakan dari Genesis Dogma. Ini posisi Genesis Dogma benar-benar tengah-tengah, tapi sebenarnya nggak terlalu tengah karena mungkin Morph bakal berfokus kepada sisi belakang. Masih ada komponen mereka juga, dan First Rider posisinya mereka nggak hanya berfokus kepada satu titik aja. Mereka harus berfokus juga sama depan belakang karena posisinya sebenarnya lebih ke senternya First Rider nih. Betul, ini aduh bakal jadi bahaya sebenarnya kalau Genesis Dogma lama eksekusinya. Karena gue lihat Genesis Dogma juga cukup berani nembak ke arah 2 tim sekaligus, walaupun bisa dapetin kill mungkin lebih banyak, tapi tembakan yang menuju ke arah mereka juga bakal jauh lebih banyak, dan ini akan jadi cukup beresiko untuk mereka. Tapi buat para survivor, gue pengen ngucapin terima kasih yang udah mencet tombol like karena udah nyentuh ke arah 2400, kurang 600 like lagi untuk sampai ke target like kita di 3000 like. Jadi mohon bantuannya buat yang belum mencet tombol like, dan terima kasih juga yang udah nonton. Kalian tuh luar biasa guys, karena ini bakal jadi data yang bagus untuk Free Fire, dan sekarang ada tembakan yang bagus juga dari serang Mal kali ini terhadap seorang Yos dengan penggunaan RGS berhasil coba ditumbangkan. Dapat info langsung masuk dong tanpa pikir panjang, Konja langsung menggerebek dengan targetnya. Kali ini 1 jam tetap berlakukan, tapi dirinya benar terjatuh nggak masalah. Masih ada backup dari teman-temannya. Susana hadir tapi pada belakangnya ialah harus kembalikan wajahnya. Nampaknya dari seorang Kiki juga berhasil coba dihajar oleh seorang Ambot, dan masih ada satu player kah dari Genesis Dogma? Yes bener, masih ada seorang Borgai kali ini yang coba bertahan terlebih dahulu dengan adanya satu pelontar target yang coba untuk digunakan, tapi tidak terlalu berdampak karena tidak mengenai siapapun, tidak kembangkan siapapun. Genesis Dogma bertumbuh terhadap serang Borgai, yang mana kalau kita lihat Borgai juga akan dijemput paksa oleh kawan-kawan dari Mob. Coba disambut, tidak bisa berbuat apapun dan harus tumbang di posisi yang ke-6, sedangkan Jersey dan juga EVOS sedang bertempur dengan cukup intens juga ternyata ya. Ya cukup intens karena mereka benar-benar saling berdekatan begitu saja. Yang terlalu damai itu adalah RRQ, masih belum mau membuka tembakan ke arah manapun. Padahal sebenarnya kalau misalkan RRQ mau coba untuk mengganggu pergerakan dari Morph dan juga tadi satu tim yang coba untuk dirasa sama Morph, yaitu anak-anak dari Genesis Dogma, itu yang bisa-bisa aja. Cuman mereka coba untuk berdiam diri, coba untuk heningkan cipta sejenak. Mungkin dengan adanya resource di area late game mereka lebih unggul, itu adalah kesempatan yang baik juga. Dan mungkin juga arah dari RRQ bermain lebih senyap. Kenapa? Karena mungkin masih terlalu jauh dari posisinya, walaupun zona udah mulai menyusut dan agak berjarak, tapi agak disayangkan kalau misalkan harus membuang-buang resource dari segi posisi RRQ sekarang. Dan tapi kalau kita perhatikan RRQ sepertinya udah kehilangan satu personil karena sudah langsung ditatakin begitu saja oleh anak-anak dari First Rider, sedangkan Susana benar-benar berulah, senternya langsung diganggu begitu aja. Itu anak-anak dari First Rider harus diterima dari 2 arah sekaligus, yaitu Morph dan juga RRQ. Kalau misalkan EVO sudah tepat dan udah selesai nih peperangan bersama anak-anak JRC, nah akan menjadi bulan-bulanan juga terhadap anak-anak First Rider. Tapi David dengan unggulnya dengan cepat berhasil mendapatkan 2 personil dari EVOS. Masih belum selesai karena ada Bion yang bantuin backup juga di sisi belakang ya. Langsung coba ditekan satu stepinya. Jadi anti ledakan-ledakan juga yang berada di area bawah. Amgat dan juga satu orang abak kali ini akan berduel bersamaan dengan 2 player dari First Rider. Bion datang atau bersabar terlebih dahulu. Kali ini gak mau ambil resiko, tapi First Rider From sudah mulai tahu posisinya dan sudah mulai sadar, langsung coba dihabiskan. Abax dan juga Amgat harus terjatuh dan menghilang. Bion satu pelontar yang tidak mengenai sasaran. Tapi ada Morph di sini, seharusnya EVOS bisa untuk menunggu keadaan lebih pecah lagi. RRQ sudah jelas tidak akan bisa bertahan karena menyisakan sarang wing saja di posisi yang kelima. Tapi kali ini EVOS juga masih coba untuk bertahan terlebih dahulu. Tenang, dirinya juga masih masuk ke dalam zona, seharusnya masih aman. Tapi granat dari arah seorang Susana benar-benar meresahkan. Berhasil menembak seorang David, tapi untung masih ada Templar dan juga Glual datang dari seorang David. Aduh, langsung disambut maksudku sama David, tapi lemparan granat yang begitu banyak membuat dari seorang David tidak akan bisa bertahan. Morph kali ini benar-benar mengamuk dan coba untuk mengacak-acak semua yang terlihat dan coba untuk berfokus ke area bawah. Ikal coba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi langsung coba disambut sama seorang Mal juga di area bawah. Susana juga cukup banyak. EVOS cukup aman kali ini. Bakal coba untuk membuang satu Skylar dan ternyata seorang Susana juga harus terjatuh. Tapi why tidak akan bisa kemana-mana lagi, tidak akan bisa bersembunyi karena pada akhirnya First Rider Storm juga harus tumbang di posisi yang keempat. JRC, EVOS dan juga Morph kali ini, dimana kalau kita lihat dari serang Jafra akan bertahan tapi terkena headshot 2 kali di tangan serang Hebat, berhasil
Kill dapetin satu. Koja juga menumbangkan Gara EVOS di posisi ketiga, sedangkan Lim tidak akan kemana-mana, hanya menahan diri saja dan berharap tidak di kill. Dan kali ini ternyata Morph yang berhasil mendapatkan booyah. Wow, 19 poin eliminasi yang sudah disecure oleh Morph kali ini benar-benar membuahkan hasil. Ya gue bisa ngeliat ya Morph benar-benar marah banget loh. Betul. Karena gue Idi Maal, Idi, kelas Maal. Maal. Kasih paham Maal yang serem-serem. Gue tahu nih Mob dari kemarin nahan-nahan. Sekarang waktunya unjuk gigi. Dan mereka